Terus gue cari-cari pekerjaan dan justru alhamdulillahnya entah apa ya, di bulan Maret itu pas lagi pandemi gue malah dapet pekerjaan yuk. Pas banget bulan Maret 2020. Iya, Maret 2020. Banyak belajar sih yuk gue di perusahaan ini, dapat tambah ilmu gitu, hikmahnya gitu sih yuk. Maksudnya positifnya gue jadi bisa belajar. Canggih nih Tanjung nih sekarang. Alah, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita. Udah lama banget nih Ayu tidak menyapa teman cerita di podcast Ayu Cerita. Apa kabarnya nih teman cerita? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan untuk kalian teman cerita yang baru bergabung, Ayu ucapkan selamat datang di podcast Ayu Cerita. Kita masih di episode Semua Karena Pandemi di bagian ketiga. Kenapa nih aku masih bahas topik ini di sini? Alasannya adalah karena aku pribadi nih ingin tahu dan ingin belajar dari orang-orang di sekitarku yang mungkin berbeda profesi ataupun sama. Tapi aku yakin setiap orang itu pasti memiliki perspektif yang berbeda dalam merespon kondisi yang terjadi di masa pandemi ini. Kalau di bagian pertama, kita udah sama-sama mendengar nih cerita temanku yang awalnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan akhirnya mendapatkan peluang baru menjadi pebisnis makanan rumahan di masa pandemi ini. Dan di bagian kedua, kita juga sudah mendengar cerita temanku yang memiliki profesi sebagai karyawan swasta yang pastinya juga terkena dampak dari sisi income di masa ini. Dan dari temanku ini, kita bisa sama-sama belajar dari sosok yang pantang menyerah untuk mengembalikan atau meningkatkan income-nya. Dan kali ini, aku akan mengundang seorang teman cerita untuk berbagi ceritanya terkait dengan apa yang terjadi dalam perjalanan karirnya di masa pandemi ini. Nah, kira-kira profesinya apa ya? Langsung aja kita sambut teman cerita di episode kali ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Haji. Waktu gue manggil Haji yuk, gimana? Halo, Assalamualaikum Tanjung. Waalaikumsalam, Ayu. Tanjung lagi ngapain, Jung? Gue ganggu Aduh. nih? Enggak kok yuk, gue lagi santai-santai nonton Ikatan Cinta. Ya ampun, Mas Aldebaran, kesukaan kita. Cila. Jung, Ya yuk. ngomong-ngomong apa kabar nih, Jung? Udah lama banget nih. Iya, baik yuk, baik-baik. Enggak gimana nih ya yuk? Thank you ya, Gimana ya Jung. yuk? Thank you udah mau mampir ke podcast gue. Dan di Iya. kesempatan kali ini nih, Jung, boleh dong ya, gue ngajak lo tuh untuk bercerita di sini. Kalau nggak boleh gimana? Gue tutup teleponnya kali ya. Boleh dong yuk. Asik. Kita mau cerita apa nih, Jung, di episode Apa, yuk? podcast gue? Kita pokoknya santai-santai sambil bercanda gini nggak apa-apa kan yuk? Gak apa-apa, santai banget. Nggak apa-apa ya. Sambil leyeh-leyeh juga gak apa-apa. Iya sih, emang lagi rebahan juga ini sebenarnya. Gila, santai banget ya podcast gue. Udah jangan banyak ketawa deh yuk. Di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Jung? Bahas apa ya? Bahas apa nih? Bahas masa kuliah? Ih, gue pengen banget sih sebenarnya itu, tapi gue akan ngundang 2 tamu agung lainnya. Asik. Kita undang Eno sama Laras ya. Terus Kade. Iya. Jung, Ya. karena sekarang belum ada 2 tamu yang kita tunggu-tunggu, kayaknya sekarang kita bahas, gue sih masih penasaran tentang topik pandemi. Waduh, pandemi. Oke. Karena kan kita udah 1 tahun lebih nih bareng-bareng atau berada di kondisi yang serba baru untuk kita ya. Iya, Maret ya yuk ya? Maret 2020. Nggak kerasa udah setahun lebih ya, Jung ya? Berasa yuk. Berasa ya? Oh, salah ya gue. Berasa ya yuk. Iya bener nih, di masa pandemi yang nggak pernah kita duga juga ya, Jung, hadir di perjalanan hidup kita ini ya. Iya, nggak nyangka ya. Maksudnya kayak begini ya. Apa namanya rasanya ya? Awalnya tuh
Kalau gue pribadi ya pasti kaget sih, tapi lama-lama kita kayak diajak belajar beradaptasi nggak sih? Betul, betul, betul. Dari hal apa ya? Kita apa namanya? Cara kebersihan juga ya kan? Ya, cara Kalau dulu kebersihan. mungkin kayaknya kita nggak sesering ini deh cuci tangan. Betul. Terus kayak misalnya kayak apa namanya? Dulu maksudnya kayak gue misalnya harus minum vitamin apa gitu Iya. kan kayak bodo amat gitu ya. Kalau sekarang tuh kayaknya kayak gue harus sehat nih, imunnya harus bagus nih biar enggak sampai kena COVID kayak gitu kan. Iya. Lebih Lu ngejaga juga kayak gitu yuk. kesehatan. Iya, gue Iya, jaga kesehatan. dulu ya Allah, ya udahlah kalau misalnya sakit ya udah tidur gitu kan. Nah sekarang tuh bener-bener vitamin tuh jadi pilihan banget sih untuk gua. Iya, betul. Sama, gue juga kayak gitu juga. Maksudnya jadi kayak, ya udah nih, maksudnya gue nggak pengen kena, gitu kan? Ya udah gue coba menjaga imun gue, maksudnya baik. Terus kayak apa ya? Ya udah ikutin protokol kesehatan, gitu ya, masker atau apa. Tapi demi perlindungan diri sama orang lain juga kan, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Iyalah pasti. Kayak misalnya di kantor, walaupun memang sudah jaga jarak atau apa, ya udah gue mau tetap pakai masker aja gitu. Iya benar. Jung, Ya. di masa pandemi ini kan gue yakin nih pasti banyak kesan dan perspektif dari setiap individu kan ya, pasti beda-beda nih. Dan di sini gue tuh pengen tahu sih perspektif dari orang-orang di sekeliling gue. Kalau kita persempit topiknya nih ya, gue pengen tahu sih perspektif Tanjung terhadap masa pandemi ini. Apa sih dampak yang terjadi pada perjalanan karir Tanjung di masa pandemi ini? Karir ya. Jadi omongannya pekerjaan ya. Lebih kita Ini persempit lagi ya. Ya, pekerjaan. Gini, kalau misalnya gue ngeliat orang-orang lain kayak gitu, mereka sebelum-sebelumnya sudah pada kerja, pandemi, mereka kayak perubahan, maksudnya kayak satu, maksudnya banyak yang WFH, terus maksudnya gaji dipotong gitu ya. Justru gue pas zaman-zamannya pandemi ini, Maret ya yuk, gue malah dapat pekerjaan. Sebelumnya ya, Juni 2019 tuh gue resign. Oke, berarti diawali lo sebelumnya mempunyai pekerjaan di sampai Juni 2019 gitu ya, Jung? Iya, Juni 2019 gue gue lagi nganggur. Keluar dari perusahaan pertama misalnya ya? Iya, tempat yang sebelumnya. Terus gue cari-cari pekerjaan dan justru alhamdulillahnya entah apa ya, di bulan Maret itu pas lagi pandemi gue malah dapat pekerjaan yuk. Pas banget bulan Maret 2020. Iya, Maret 2020. Pas banget. Jadi pas orang-orang lagi pada maksudnya sudah apa namanya bekerja dari rumah, WFH atau kayak gitu, gue malah dapat pekerjaan di situ. Gue udah mulai masuk bekerja. Di tanggal berapa tuh? Maksudnya pertengahan, kita kan pengumuman PSBB dari pemerintah tuh awal Maret ya, Jung ya? Kasus pertama di Indonesia awal Maret ya? Kalau gue tuh dulu kalau nggak inget, setahu gue gini, kalau gue tuh interview tuh kalau nggak salah awal-awal Maret, dan gue itu masuk kerja 16 Maret yuk. Oh, bahkan setelah pengumuman kasus pertama COVID di Indonesia ya, Jung? Iya, kayaknya. Boleh tahu nggak itu di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Kalau Tanjung kerja di manajemen mall yuk. Manajemen mall. Oke. Kayak gitu. Kalau mall itu kan berarti sangat berdampak kan, Jung? Banget yuk. Banget. Iya, satu kan pasti yang namanya mall kan jam operasionalnya waktu dulu malah justru kayak misalnya yang setahu gue mall-mall itu maksudnya nggak boleh beroperasi kan? Iya, tapi yang boleh beroperasi itu kalau nggak salah yang kayak misalnya dia punya kayak contohnya kayak maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk apa namanya obat-obatan kayak gitu-gitu, itu boleh ya kalau nggak salah boleh beroperasi. Jadi ada beberapa sektor yang memang tidak ditutup secara 100% ya, Jung ya? Iya, karena mungkin kalau gue mungkin gini kali ya, mungkin memang mallnya memang saat itu yuk tutup, tapi di manajemen mallnya nggak tetap beroperasi, maksudnya tetap bekerja. Oh, tetap jam operasionalnya masih berjalan. Step by step yuk. Jadi maksudnya gini, saat itu maksudnya kan namanya juga pandeminya baru. Pasti perlu apa namanya penyesuaian dari manajemen atau apa, ada penyesuaian. Kayak waktu itu untuk kayak kalau misalnya jam kerja gue sih masih
sama ya yuk, jam 9 sampai jam 6 gitu kan. Nah, cuman lama-kelamaan dari manajemen kayak ngikutin dari ini nih, maksudnya disesuaikan nih, jam 9 sampai pernah atau kapan masuk jam 9 pulang jam 4 atau kalau sekarang jam 9 sampai jam 5 pokoknya tergantung dari ini aja nih. Kalau misalnya waktu itu kapan pernah kalau nggak salah ya, mall itu harus tutup jam 6 kalau nggak salah atau jam berapa kayak gitu kan. Nah itu juga berpengaruh sih sama gua karyawan di dalam manajemen mallnya itu. Ya, karena kan emang pemerintah sempat ini ya berganti aturan sesuai dengan tingkat ini ya pasien ya, tingkat penderita ya Jung ya. Iya. Yang nggak sih? Makanya kadang tuh boleh sampai jam 8 malam, kadang hanya sampai jam 6. Nah, gue pengen tanya deh, pas pertama kali lo direkrut itu kan baru pandemi dong? Baru. Orang waktu gue direkrut aja, yang rekrut aja pakai masker begitu juga udah pakai masker. Oh, udah pakai masker ya? Udah. Nah, saat itu tuh lu dikasih tahu kan jam operasionalnya kapan, terus boleh nggak ya gue sedikit nanya ke salarinya disebutkan kan ya di SPK-nya? Nego waktu itu sih nego ya, waktu pas zaman-zamannya itu nego-nego. Iya disebutin sih yuk. Sebutin kan ya. Jam operasionalnya juga disebutin. Kayak sama jam 9 sampai jam 6 itu. Oh, itu disebutin. Normalnya ya. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oh, oke. Tapi ketika lo akhirnya masuk, pihak manajemen perusahaan lo pasti menyesuaikan dengan keputusan pemerintah ya? Betul. Kan kayak harus ada WFH. Gue dulu tuh pernah yuk maksudnya ya. Apa? Sempat WFH ya, Jung? Sempat, kalau gue tuh sempat WFH, tapi maksudnya nggak berjalan lama. Cuman soalnya gini, di satu sisi WFH, tapi di satu sisi maksudnya kantor tuh banyak beberapa karyawan dirumahkan kayak begitu. Ada beberapa yang dirumahkan, jadi kan setelah beberapa dirumahkan kan karyawan berkurang banyak tuh yuk. Iya benar. Berkurang banyak. Terus kan saat itu juga diterapkan WFH, tapi ternyata mungkin karena lama-kelamaan tentang kesibukan, maksudnya di posisi gue juga maksudnya tidak memungkinkan untuk WFH gitu kan. Jadinya akhirnya gue nggak ngerasain WFH berapa kali ya yuk, maksudnya dalam waktu sebulan 2 bulan kali yuk, tapi setelahnya itu gue udah nggak pernah WFH. Karena departemen yang lo tempati itu selalu ada pekerjaan yang mengharuskan lo hadir di kantor ya Jung ya? Iya, yuk tahu nggak sih yuk, kalau gue tuh waktu pas pertama kali ngelamar, gue tuh ngelamar di posisi A gitu kan. Ternyata karena pandemi kayak begini, jadi kayak misalnya ada nih beberapa orang yang dirumahkan kayak gitu kan, posisinya kosong. Terus akhirnya gue harus kayak misalnya ditawarin sama pimpinan gue tuh, kamu pindah ke posisi B ini, dia bilang kayak begitu kan. Terus akhirnya ada lagi yang dirumahkan, akhirnya gue kayak disuruh ngebantuin. Gue kan staff doang yuk, gue cuma staff doang. Gue ngerangkap nih yuk bagian ngerjain juga di bagian C. Jadi gue sekarang ngerangkap nih. Jadi gue pengen jadi staff A, ternyata gue bekerja di bagian B dan C gitu. Oke, berarti di perusahaan teman gue juga ada nih yang kayak gini Jung. Jadi ada beberapa yang dirumahkan, tapi dia di WFH kan dari jobnya tadinya A ya Jung. Pada saat lo diterima sebagai karyawan, tapi karena akhirnya pandemi, manajemen tuh banyak mengkat ya, istilahnya mengkat ya, merumahkan beberapa karyawan. Akhirnya lo tuh perbantukan lah ya untuk membantu beberapa job. Dia ada kekosongan posisi gitu kan, di situ. Jadi gue di tempat yang berbeda sama yang gue ngelamar gitu. Tapi masih berhubungan tuh kerjaannya. Berhubungan sama-sama di bidang yang sama ya. Tapi lu melakukan penyesuaian yang ini nggak sih, besar nggak sih untuk mengerjakan pekerjaan B atau C itu? Dulu nih ya yuk, di kantor gue yang dulu gue tuh bekerja cuma Excel doang ya yuk. Nah di kantor yang ini gue bisa belajar ya, accurate. Oh, Accurate kan, tuh ini Accurate. Ya? Gue tahu. Aplikasi ya. Aplikasi akuntansi. Berarti laporan keuangan dong.
ya laporan keuangan. Nah, apa namanya? Gue sama sekali belum paham nggak Iya, paham yuk. ngerti. Gue aplikasinya seperti apa aja gue nggak tahu. Tapi gue waktu pas di bulan-bulan pertama gue sempet diajarin. Gue masih merasakan gini aja. Waktu itu gue ngelamar di staff accounting yuk. Gue masih bisa ngerasain. Maksudnya pertama-tama tuh gue masih bisa diajarin sama supervisor gue. Accurate. Ya akhirnya gue ya namanya belajar penyesuaian ya nggak bisa langsung cepet gitu kan. Terus beberapa bulan kemudian banyak yang dirumahkan kayak gitu kan. Akhirnya gue disuruh ke bagian AP. Bagian itu pembayaran kayak gitu ya, bagian payment voucher. Nah di situ gue juga belajar pelan-pelan, dikasih tahu sama supervisor AP, tapi juga dibantu juga sama supervisor accounting kayak gitu kan. Nah berarti berbeda supervisor ya? Beda. Staff accountingnya sekarang kosong nih yuk. Staff accountingnya kosong. Nah gue di staff AP. Terus AP disuruh bantu juga megang data-data gudang. Jadi kalau misalnya ada orang mau ngambil apa barang-barang, jadi ke gudang. Ntar habis dari ke bawah ke gudang, nanti ngerjain lagi AP ya kan. Nah, terus berjalan beberapa bulan kemudian, sebulan kalau nggak salah, staf AR-nya ada yang dirumahkan. Allah. Ya Allah ya Rob. Maksudnya gue mikir gini ya, maksudnya di satu sisi gue alhamdulillah ternyata bukan gue yang kena. Iya. Tapi pas saat itu gue nggak tahu ya mas, kenapa diperbantukan di AR gitu kan. Terus gue kan nggak bisa gitu atau apa, tapi gue diajarin juga sih sama pimpinan gue ini, ya bukan sama sama bagian AR lainnya, gue diajarin cara-caranya seperti apa. Ya udah, namanya penyesuaian seperti itu. Tapi gue di AP-nya nggak lepas juga, ternyata gue masih tetap megang juga, walaupun akhirnya yang bagian gudang itu akhirnya gue lepas, soalnya nggak akan bisa nggak akan kepegang ya, keteteran. Ya udah akhirnya sampai sekarang gue pegang 2 divisi ini sebagai staff AP dan AR. Berarti accounting udah enggak? Accountingnya enggak, tapi sebenarnya kalau misalnya kalau dilihat-lihat, maksudnya itu ya gue di situ ya gue bisa belajar juga tentang accountingnya juga ya, tentang jurnal. Tapi nggak sedalam kalau misalnya gue jadi staff accounting ya, maksudnya pekerjaan seperti apa. Tapi maksudnya di situ ya gue jadi paham juga sih, maksudnya tentang jurnal, tentang pembayaran, tentang PPH kayak gitu kan. Gue di sini belajar loh, ya maksudnya di sini gue ternyata akhirnya gue bisa. Dulu nih ya yuk, gue waktu pas lagi nganggur, gue tuh sempat les mayop yuk. Oh iya, gue tahu yang lo cerita ya. Iya mayop. Padahal gue pengennya lesnya akurat yuk. Cuman karena jauh sampai Jatinegara, di Jatinegara, jadi akhirnya gue memutuskan udahlah, gue maksudnya gue biar punya skill gitu ya, skill aplikasi sistem akuntansi kayak gitu kan. Ya udah gue les mayop. Ternyata yuk alhamdulillah banget ya yuk. Gue pengen les akurat tapi nggak dapet. Akhirnya di perusahaan ini gue bisa belajar akurat secara gratis. Udah gitu tuh kalau misalnya di tempat kerja kita tuh jadi lebih tahu tuh penggunaannya seperti apa daripada les gitu kan. Les tuh cuma teori doang gitu. Iya, soalnya langsung aplikasi kan yuk. Iya, langsung praktek, dan kasus-kasus yang bermunculan tuh jadi bikin kita belajar lagi ya Jung ya. Betul. Sama kayak misalnya kayak belajar faktur, bikin faktur pajak. Di sini gue juga dapat juga. Banyak belajar sih yuk gue di perusahaan ini yang dulunya gue terkungkung di hanya cuma Excel doang kayak gitu kan. Apa tuh yuk? Istilahnya apa yang gitu? Iya, cuma dibatasi dengan pekerjaan yang itu ya. Sekarang tuh jadi makin skillnya makin nambah lagi ya, malah alhamdulillah. Iya, ilmu sih yuk, maksudnya di sini kan ilmu, gue dapat skill gitu kan. Jadi next kalau misalnya gue bisa meningkatkan kualitas apa nih yuk disebutnya yuk,
skill lo dalam pekerjaan sih, Jung. Sesuai ya kualitas ya skill dan pekerjaan sih gitu. Alhamdulillah pokoknya. Tapi maksudnya dulu waktu pas gue resign gitu ya, gue sempat kayak aduh gue kok susah ya cari pekerjaan kayak gitu kan. Gue dari Juni sampai Maret tuh lumayan lama loh yuk. Berarti sempat down juga gitu ya, Jung? Iya, gue soalnya ini lama. Terus gue ada beberapa interview gitu kan, ternyata enggak lolos. Nah ternyata pas di Maret, alhamdulillah pas lagi pandemi lagi ya yuk, maksudnya mikirnya gini, yang lainnya gini, gue harus bersyukur banget sih yuk, maksudnya yang lainnya mungkin dirumahkan gitu atau apa, tapi ternyata alhamdulillah guanya dapat pekerjaan kayak gitu. Kan kadang-kadang rezeki orang maksudnya beda-beda ya, maksudnya ternyata pas lagi di pandemi gue mendapatkan rezeki, gue mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Iya, gue juga baru tahu kalau lu tuh diterimanya pas pandemi loh, Jung. Iya kan? Gue pikir baru ya. Gue mikirnya lu tuh udah diterima dari sebelum pandemi. Terus gimana nih si Tanyo kena dampaknya juga kan nih gitu? Enggak ya, malah saat pandemi ketika ada beberapa individu lah yang dirumahkan. Selain itu berarti dampak yang lo dapetin kan lo dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan lain atau pekerjaan di luar job lo ya, Jung. Tapi di situ justru lo kayak melihat sisi positifnya, gue bisa belajar hal baru gitu ya, Jung. Iya, gue jadi banyak gini, jadi gue di posisi ini gue bisa belajar apa di bagian ini, misalnya bagian AR, gue bisa belajar ini gitu kan. Jadi terus di bagian AP ternyata gue bisa belajar ini gitu. Jadi maksudnya ternyata dapat tambah ilmu gitu, hikmahnya gitu sih ya, maksudnya positifnya gue jadi bisa belajar. AR bisa belajar, AP bisa belajar. Canggih nih Tanjung nih sekarang. Alah, biasa aja. Susah tahu untuk yang kayak AP AR gitu-gitu menurut gue ya. Ya, cuma kalau misalnya memang waktu pas di awal-awal ya memang harus belajar kayak gitu. Pasti ya. Dan gue kebiasaannya kalau misalnya diajarin atau apa, gue catat yuk. Iya sama. Gue catat. Jadi maksudnya gue kalau diajarin, gue nggak cuman kayak diajarin gitu doang, tapi nggak gue catat. Jadi gue berusaha kalau misalnya nanti gue nggak tahu, gue lihat catatan gitu kan. Jadi orang yang ngajarin pun juga maksudnya gue bertanya itu ketika memang benar-benar sampai nggak tahu. Kalau misalnya gue nggak punya catatan dan apa-apa gue nanya, orang yang ngajarin pun juga akan apa namanya nggak malas ya, ini orang gimana sih udah diajarin masih nanya-nanya terus. Makanya gue catat. Memang dari dulu apa-apa kalau misalnya apa diajarin apa, gue memang selalu gue catat sih. Gue lihat dari catatan itu. Kalau benar-benar sampai lupa atau apa ya baru tanya. Setidaknya gue untuk bertanya itu ya sedikit gitu. Jadi maksudnya gue berusaha untuk lihat dari catatan gue sendiri itu dulu. Gitu. Ya paling nggak kita nggak menanyakan hal yang sama berulang kali kan? Kasian juga tuh. Gue pernah merasakan itu. Gue nggak kasian dan enak kan. Lu sebagai yang nanya apa yang ditanya nih? Dua-duanya. Ya kan kalau misalnya yang ditanya, maksudnya mikirnya gini, gimana sih udah diajarin kok masih nanya aja gitu kan? Iya. Ya kan. Jadi gue berusaha, maksudnya ada pemikiran yang ngajarin gue jangan sampai berpikiran seperti kayak gitu. Iya. Gitu sih. Benar-benar. Enggak, kalau gue lihat cara belajar gue sama lu dari zaman kuliah kayaknya mirip-mirip deh, Jung. Kita tuh kita tuh harus tekun orangnya, nggak bisa yang kayak diajarin sekali terus langsung bisa tuh, kita bukan tipe yang kayak gitu. Harus berulang kali tapi kita catat. Iya, catat kayak gitu. Maksudnya kayak misalnya dari buku pun kalau misalnya lagi belajar juga kayaknya harus dari pelajaran itu harus gue catat dulu deh yuk. Jadi gue kayaknya belajarnya dari catatan gue sendiri. Bener. Ya kan kayak bikin kecil kadang kita kan. Iya. Sama. Gue, lo, Eno tuh hampir mirip. Kalau Iyas tuh daya tangkapnya cepet banget. Dia cuma bolak-balik slide doang. Gue nggak bisa tuh. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa. Gue harus dicatat deh. Maksudnya gue bisa pakai catatan tangan gue sendiri bacanya. Iya benar. Gitu. Sama gue juga kayak. Ya nggak apa-apa sih selama kita udah paham ya cara belajar kita tuh kayak gimana. Iya kan kita yang tahu gimana caranya kan. Benar. Tapi ini keren sih Jung, ketika lu akhirnya mendapatkan pekerjaan di masa pandemi, terus dikasih job-job tambahan di luar job yang semestinya gitu, lu justru ngambil hikmahnya itu, gue bisa belajar hal-hal baru lagi, gue bisa dapat hal-hal baru lagi yang nantinya pasti berguna ya untuk ke depannya.
Pasti. Ini jadi pengalaman sih. Jadi maksudnya pengalaman gue bertambah yuk. Iya kayak gitu. Ada nggak sih dampak yang lo rasain lagi selain tadi tuh? Nih ini lucu nih yuk. Gue nih Apa tuh? gue nih masuk kan pas pandemi. Iya. Kan yang lainnya kan maksudnya ternyata pas gue masuk Maret harusnya gajian Maret, tapi kan gue belum akhir Maret, harusnya akhir Maret gue belum gajian dong. Gajiannya belum? April ya. masih setengah kan. Nah Tapi digaji kan? digaji diakumulasiin. Nah di April itu udah mulai potongan yuk. Tunggu, Potongan 20%. ini kan karena bidangnya adalah pengelola mall, itu kan jadi kebijakan manajemennya itu sangat berdampak ya, sangat berdampak kan bisnisnya. Kebijakan manajemennya langsung memotong di April ya. Di April dipotong 20%. Oke. Nah makanya nih yuk, dari pas dari gua kerja sampai sekarang gue belum pernah merasakan gaji full yuk. Jadi nanti kalau misalnya gue nanti udah full nih yuk, gue juga bukannya kalau gue udah full gajinya, gue bukan dibilang gue gaji normal yuk, gue naik gaji. Paham gak yuk? Ya ngerti gue. Ya Allah, tunggu deh, berarti lo dari masuk itu lo belum pernah merasakan gaji sebagaimana mestinya ya? Belum yuk. Berarti nanti kalau misalnya ini belum Jung, udah 1 tahun lebih. Belum, nggak tahu nih orang gini. Maksudnya di tempat gua kan tempat tenan-tenan itu ya, dan mereka kan pasti berdampak dari apa namanya, dari peraturan pemerintahnya aja. Maksudnya mereka dari jam operasional mall gitu kan. Jadi pengunjung juga berkurang kan. Misalnya harusnya tutup jam 9 jadi tutup jam 6. Kan sekarang walaupun kalau nggak salah tutup jam 7 kalau nggak salah. Dan itu kan juga pasti bakalan berkurang pengunjung. Terus kayak tempat maksudnya kayak apa kayak gitu yang dia bisa 100% makan di tempat nggak bisa. Dia jadi 50%, atau pernah waktu kapan cuma 25%. Dan itu pasti berpengaruh sama penghasilan mereka ya, pendapatan mereka yang dapat. Nah itu maksudnya berpengaruh juga sama ke kita. Jadi mereka tuh tenan-tenan ini minta diskon inian, diskon sewa, diskon service charge kayak gitu-gitu. Ya itu yang berpengaruh. Kan kita berpengaruh sama tenan-tenan yang ada ya kan. Kalau misalnya tenannya minta diskon atau diskon kayak gitu kan pasti pendapatan kita yang kita dapatkan kan pasti berkurang. Nah itu gitu mungkin yang berpengaruh sama. Nah, berarti kan mereka tuh diskon ya, bukan mereka minta keringanan berapa bulan dicicil gitu, enggak ya? Diskon ya? Kalau di tempat gua sih di diskon. Dan ada beberapa tenan yang tutup nggak sih Jung tokonya? Ada yuk, sampai sekarang sih ada. Banyak? Ada. Ada sih, maksudnya nggak terlalu banyak banget, tapi maksudnya mereka sampai berdampak ya akhirnya dia tutup kayak gitu, keluar dari tempat kita. Nah, itu pasti sangat mengurangi laba. Nah itu dia. Perusahaan lo kan. Nah iya, karena memang bidang usahanya itu sangat berhubungan dan sangat berdampak banget sih. Soalnya gini Jung, nggak semua ini kan, nggak semua perusahaan tuh bisa cepat pulih kan. Iya. Gua pun gue baru banget ini akhirnya normal lagi. Udah normal ya? Bulan apa jadinya? Februari udah normal. Iya nih, gua nggak tahu nih kapan nih. Maksudnya ya udahlah, syukurin ya. Cuman gitu yuk. Jadi maksudnya jadi apa ya? Pengeluaran gue ya harus benar-benar diiniin. Gua nggak bisa jajan-jajan atau apa kayak begitu. Lebih ke akhirnya mengatur cash flow-nya, Jung. Betul, pengeluaran gue ya harus maksudnya disesuaikan sama pendapatan gue kayak gitu. Tapi ini kan berarti gue ngeliat lagi nih responnya beda. Kemarin tuh di episode 2 tuh temen gue sebagai karyawan swasta dan perusahaannya di bidang yang sangat berdampak juga. Dia tuh nggak aduh gue mau sampai kapan kayak gini, karena kan dia juga anak rantau yang harus bayar sewa kosan. Oke. Kayak gitu-gitu. Akhirnya dia ngambil keputusan untuk coba apply Jung. Nah, di saat kerja, di saat WFH, karena dia itu benar-benar 50% Jung. 50%. Berarti gede banget. Berarti gue masih alhamdulillah dong yuk. Tapi memang posisinya dia WFH. Gue pikir gini ya, gue 20% aja kayak udah ngeluh ya. Ternyata di luar sana maksudnya 50%. Malah mungkin maksudnya gue juga banyak dengar maksudnya ya cuma terima
dipotong lebih banyak dari itu juga ada juga maksudnya. Ada. Iya. Ada Berarti gue nggak boleh ngeluh ya, yuk. Nggak boleh harusnya sih. Nggak boleh ya. Sebenarnya sih responnya pasti beda-beda ya. Kalau teman gue pun nggak ngeluh orangnya, nggak ngeluh, itu yang bisa didengarkan di episode 2, Jong. Ya yuk. dia nggak ngeluh. Cuma kan dia cukup berpikir realistis karena kan dia kebutuhannya cukup banyak kan yang harus dia tanggung. Akhirnya dia nyari yang dapat penawaran di atas gaji normalnya di perusahaan sebelumnya. Memang nggak jauh beda sih, cuma full. Kan misalnya ya berasa banget kali, misalnya kita sekarang gajinya 6 gitu ya. Dipotong 50% cuma dapat 3 juta. Iya. Nah, ketika dia apply di tempat lain dia dapat misalnya ya, dapat 7. Itu kan berasa banget, Jung. Iya, berasa banget yang biasanya kemarin dia udah ngambil duit tabungan pribadinya dia, akhirnya sekarang mulai berangsur-angsur dia tutup lagi. Bukannya dia nggak bersyukur atas perusahaan A nggak merumahkan dia sih, cuma kan dia berpikir juga kebutuhan dia bertambah terus kan. Iya. Ya pilihannya dia seperti itu, maksudnya pilihannya dia. Iya, dan dia berani ya. Dan maksudnya ternyata ada di luar sana ternyata ada kesempatan untuk pekerjaan baru gitu. Dan mungkin dia cuma ngerasa kayak gue stuck banget kali pekerjaannya kayak gini-gini. Mungkin karena dia sudah menguasai pekerjaannya kali ya. Kalau ini kan lu kan kayak ngelihat dari sisi yang berbeda nih. Nggak apa-apa deh gue dipotong dulu, nggak apa-apa lah cuma 20%, tapi gue dapet ilmu baru nih di sini ya, Anjung ya. Iya, kalau misalnya apakah nanti kalau misalnya gue sampai dipotong 50% gue akan melakukan hal yang sama kayak teman Ayu itu? Nggak tahu juga ya, kan? Nggak tahu juga ya, maksudnya soalnya kan maksudnya itu besar banget. Besar banget ya. Tapi emang di luar sana maksudnya pekerjaan, maksudnya orang lowongan perusahaan membuka lowongan kerja tuh ada yuk. Maksudnya ada. Nah, gue juga kaget kan. Di masa pandemi gini nggak susah yuk. Ya sebenarnya kata dia ya asal lo nyoba, masih ada beberapa yang memang ngebuka. Loh, bukannya pada susah ya ketika kayak gini-gini. Dia kayaknya positive thinking sih ya orangnya, Jung. Terus dia kayak gini loh. Temen gue tuh banyak banget, Mbak Ayu, yang apply justru di awal-awal masa pandemi. Terus dia dapat penawaran yang justru lebih. Terus gue mikir, oh keren juga nih perusahaan-perusahaan yang berani untuk nge-hire dengan harga normal gitu, Jung. Harga semestinya. Kayaknya tergantung deh, Jung. Mungkin kalau kita selama masih positif, terus kita ketika interview sudah menyiapkan, gue bisa nih gitu kali ya. Terus faktor rezeki juga kali ya. Iya, alhamdulillah banget yuk. Tapi kan ya udah nih, berarti gue ngelihat nih dari sudut pandang beberapa teman gue tuh beda-beda ya. Gue pun memilih bertahan, Jung. Kenapa yuk pilih bertahan? Karena apa yuk kalau lo? Karena kan memang gue kan posisinya freelance ya. Oke, berarti Ayu juga kalau freelance kan maksudnya nggak setiap hari masuk kerja juga kan? Iya. Tapi alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketika normal mall semakin ramai lagi, Anjung, karena kan kita butuh hiburan, dan hiburan yang terdekat apa sih? Biasanya kan tempat pusat perbelanjaan. Makan kan ngumpul sama teman-teman di tempat makan gitu ya yuk. Mudah-mudahan. Ya kan. Kayak kita aja udah lama banget yuk, maksudnya nggak ketemu kan? Terakhir itu sebelum pandemi, iya. Pas gue lagi di rumah itu yuk, masih lagi nyari kerjaan tuh yuk. Gue nggak tahu tuh, gue pikir tuh lu udah kerja, gue inget lu udah kerja deh itu. Enggak ya? Terus gue mau nanya deh, selain kebijakan yang memotong gaji karyawannya, apalagi Cung kebijakan yang ditetapkan manajemen di tempat lu? Nggak ada sih. Oh, ini doang sih waktu kapan pas gue rasa sama ya waktu pas yang 2020 kan kayak THR itu waktu di bulan apa kita lebaran tuh 2020 Juni apa Mei ya yuk? Ya Allah, tahun lalu ya, lupa. Juni ya kalau nggak salah ya. Nah, kayak THR itu walaupun gue baru tapi kan gue dikasih itu ya proret, tapi itu yuk jadi bukan dipotong, maksud gue dibayar 2 kali, jadi nggak langsung full 50% kayak gitu. Tapi masih dibayarkan ya? Masih dibayarkan. Itu sih, selain itu sih kayaknya apa ya? Jam kerja sekarang udah normal ya?
jam kerja sih jam 9 sampai jam 5 sih sekarang masih dikasih dispensasi itu. Harusnya sih pulang jam 6. Udah sih paling itu aja sih jam operasional, potongan gaji. Potongan 20%. Sekarang 15 yuk. Oh, alhamdulillah. Berarti memang Iya. ada upaya untuk ini ya, menormalkan salary karyawannya ya. Sebenarnya itu. Iya. Kebijakan masih mikirin karyawannya gitu ya. Ya lumayan. Selama Apa? ini tuh ada upaya lain nggak Jung untuk menutupi? Ini sebenarnya masih kurang nggak sih Jung? Kurang ya? Gue tuh pas-pasan yuk. Oh iya sih Kak. Karena kan operasional harus jalan setiap hari ya Jung ya. Ya gue setiap hari. Ya nantilah mudah-mudahan ada jalannya ya. Iya bismillah ya. Ya kayak gitu. Gimana Jung? Lo menyiasatinya berarti dengan ini ya, cara mengatur cash flow-nya jadi lebih ini kali ya? Ya jadi nggak jajan-jajan yuk. Kurus dong lo. Ya enggak juga nggak kurus. Ya, nggak bisa maksudnya nggak bisa ya yang kayak kalau apa ya maksudnya ya nggak bisa kayak jalan-jalan kayak gitu ya mikir lagi lah sekarang kalau misalnya itu. Jung, Ya. menuju closing nih ya. Oke. Gue udah mau nanya deh, hikmah apa yang bisa lo ambil dari pandemi ini? Walaupun tadi kita udah denger ya beberapa pemaparan dari lo, dampak dari pandemi yang lo rasain. Nah, sekarang hikmah apa sih yang bisa diambil dari masa pandemi ini? Hikmahnya ini maksudnya apa nih? Berhubungan sama apa nih? Kesehatan atau apa sih? Apapun, di luar karir juga nggak apa-apa. Karena gini, mungkin banyak yang beberapa orang yang kita nggak bisa nyalahin juga sih. Terkadang ketika ada pandemi ini, banyak tuh gue kadang naik transportasi online, terus beberapa drivernya tuh curhat, iya nih gara-gara kayak gini penghasilan saya turun gitu. Tapi ada beberapa juga driver justru yang, saya mah disyukurin aja ya katanya sih pandemi ya, tapi mah rezeki nggak kemana ya mbak gitu. Jadi ada beberapa sisi yang apa ya berbeda gitu loh Jung perspektifnya. Nah kalau dari Tanjung sendiri apa sih yang bisa kita pelajarin dari masa ini? Kalau gua, Kalau apa? Kayak kemarin kan kalau misalnya kita puasa tuh masih sibuk di jalan nggak sih pulang kantor? Oh kalau lo masih sih ya. Kalau gue enggak. Iya, kalau gue sekarang pas masa pandemi kan ya udah full di rumah gitu. Akhirnya lebih banyak juga bareng sama keluarga. Oke. Sama, gue juga apa namanya lebih banyak gini ya, maksudnya yang biasanya suka main atau apa, ya sekarang gue lebih banyak di rumah gitu kan, maksudnya banyak di rumah sama keluarga, sama kakak-kakak gue, sama keponakan gue di rumah, kayak gitu, sama ya kita lebih aware sama kesehatan kita aja gitu. Iya, benar-benar. Yang tadinya cuek ya Jung ya? Ya cuek, maksudnya sekarang kita lebih perhatian nih, maksudnya jaga kesehatan kita. Kayak gitu, jaga kesehatan kita. Biar apa namanya, kita membentengi diri kita lah, maksudnya biar nggak mudah turun imunnya. Iya. Iya, benar-benar. Berarti bisa dibilang kita jadi lebih sayang sama diri kita ya? Iya betul. Iya sih benar-benar. Harapannya apa Jung ke depannya? Harapannya ya cepat kembali normal gitu kan. Apanya? Gajinya? Cepat kembali normal. Amin ya Allah. Ya semuanya maksudnya bisa kembali normal. Terus jadi kan maksudnya apa yang kita rencanakan, maksudnya mungkin gara-gara pandemi ini yang kita rencanakan ada yang maksudnya jadi tertunda, ya kan, diundur atau apa. Jadi maksudnya biar apa yang kita rencanakan bisa cepat terwujud, maksudnya apapun kayak gitu, terus kayak misalnya bisa silaturahmi kayak lebaran gitu ya, misalnya kayak lebaran biasanya kita ke rumah saudara, ini cuma video call doang atau apa, kan kita kan pengennya kan ketemu langsung kayak gitu, kayak ketemu sama Ayu, Eno, Laras kayak gitu kan, nggak cuma video call doang, tapi kan kita kan pengen ketemu langsung, kan rasanya beda sama beda. Ya kan, sama teleponan sama ketemu langsung pasti kan feel-nya beda kayak gitu. Ya bismillah ya, maksudnya biar cepet kembali normal gitu kan.
biar semuanya maksudnya apa yang direncanakan bisa Berjalan satu. lancar ya. Betul, silaturahmi enak gitu kan, ketemu langsung, Mm-mm. nggak cuma dari video call doang. Mm-mm. Itu sih yang terpenting. Mm-mm. Ya Allah, Tanjung, makasih banyak ya untuk cerita-cerita lo. Sama-sama yuk. Pasti udah mau berbagi di podcast Ayu Cerita. Next, masih mau Sama-sama kan ya, ya yuk. ceritamu gue? Boleh, berempatan ya. Ya, insya Allah sih pengennya itu. Oke, Jung. Oke, Makasih banyak nih udah mampir ke podcast Ayu Cerita. sama-sama. Udah bagi energi positifnya untuk kita semua di sini. Sama-sama yuk. Karena di tengah pandemi ini banyak perspektif yang berbeda ya dari setiap individu, tapi gue selalu mendapatkan perspektif yang positif di tengah keadaan yang mungkin serba baru ya untuk kita semua. Iya, mudah-mudahan maksudnya ini bisa jadi bisa jadi Pelajaran sih untuk gue. pelajaran. Mm-mm. Ya. Ya, ini kita sharing pengalaman lah ya, maksudnya Mm-mm. sharing pengalaman apa yang dihadapin Tanjung pas pandemi gitu kan. Ya, ini cuma sharing-sharing aja ya. Mm-mm. Sharing pengalaman aja. Intinya gue juga pribadi ya pengen terus belajar dari orang-orang di sekitar gue. Dan di episode kali ini gue bisa banget belajar dari sosok Tanjung. Oh, Makasih banyak ya Jung untuk waktunya. ya sama-sama yuk. Sukses Sama yuk. terus, sehat Ayu selalu. juga. Ayu juga sama. Semoga pandemi cepat berakhir, jadi kita bisa Amin. silaturahmi secara normal lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, betul. Ya udah, bye-bye dulu sama teman cerita di Ayu Cerita. Asik. Iya. Dah semuanya gitu yuk. Dah semuanya teman cerita. Nanti sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Gimana? Gak bisa yuk. Oke Jung, makasih Oke, banyak yuk. Jung udah Ya. mau ngobrol-ngobrol ya. Iya yuk, sama-sama ya yuk. Ayo akhiri di sini nggak apa-apa ya. Iya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.